Kalau kita tidak segera antisipasi, maka kehancuran sudah di depan mata. Mungkin bagi banyak orang masih samar-samar. Ya. Tetapi dari tahun 2020 saya sudah melihat ujungnya seperti apa. Ujungnya tidak lain dan tidak bukan adalah total control. Kalau total control hanya dari control masih pakai HP, it's okay. Tapi ini dalam segala aspek kehidupan. Itu sejauh mana keyakinan abang memang itu mereka sudah menjalankan skenario itu? Saya tidak akan bicara 100%, 1000%. Iya. 1000%. Iya. Dan tidak ada yang satupun yang saya sampaikan di awal tahun 2020 yang tidak terjadi saat ini. I see. Kita ini korban pikiran yang program. Jadi ketika kita bisa dapat saya bilang Bang Jenderal, Pak Jenderal atau apa? Nama ya. Tapi jangan dong. Bro Dharma. Ya. Oke, bro atau Bang ya. Karena Bang Dharma memang secara de facto lebih tua dari saya. Oh gitu. Usia 66 kan lahir? 66. Nah, saya tahun 70. Waduh, masih muda sekali ya. Tapi muka saya muka tua. Gitu ya. Oke, Bang Dharma Pongrekun luar biasa ya. Saya pertama-tama ingin saya lihatkan bagaimana komentar orang dulu ya. Jadi selamat malam Bang, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa ya. Pasti beliau ini sosok yang kontroversial dan penuh paradoks pastinya ya kan? Gak apa-apa Bang ya dibilang begitu ya? Gak apa-apa. Ya, jadi kontroversial dan penuh paradoks. Ini hadir, kemudian Mahyudin hadir, salam dari Tasikmalaya Bung Refli, Purwokerto hadir, keren cadas, Kuburaya hadir, terima kasih Bang RH telah menghadirkan beliau, Komjen Pol Dharma Pongrekun, Purwakarta hadir Bang, Jenderal mantap, Wong Tegal hadir, Majalengka Jabar hadir, Jenderal mantap Bang Era, kuliah gratis, berarti maksudnya. Cilacap hadir, luar binasa Bung RH, luar binasa dia ya. Bang Refli profilnya dulu dong ya kan, oke. Nanti saya bacakan, kapan Bang Refli dikumpulkan Bosman Mardigu, Pak Dharma, Rocky Gerung, Rizal Ramli diundang bareng, pasti mantap dan daging semua, cerdas dan mantap. Salam dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ente bilang mengkumpulkan mereka, satu orang saja susah dikumpulkan. Jadi beliau ini sudah janji lama ya kita ya sebenarnya, baru datang sekarang. Kemudian oh iya kenal dan lain sebagainya. Jadi belum apa-apa, antusiasme luar biasa Pak Jenderal. Pertanyaan saya the first question, apa yang abang pikirkan sekarang? Cuma satu. Apa? Selamatkan bangsa ini. Wah luar biasa, save the nation ya. Save the nation. Save the nation, why? Ya kan, mengapa? How? Mengapa? Ya. Karena kalau kita tidak segera antisipasi, maka kehancuran sudah di depan mata. Mungkin bagi banyak orang masih samar-samar. Ya. Tetapi dari tahun 2020 saya sudah melihat ujungnya seperti apa. Ujungnya tidak lain dan tidak bukan adalah total control. Kalau total control hanya dari control masih pakai HP, it's okay. Tapi ini dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek kehidupan. In one chip. Dia tidak akan bilang chip. Oke. Dia akan melakukan sesuatu cara. Mereka akan melakukan suatu cara yang tanpa kita sadari. Oke. Dan itu sebenarnya hal-hal permainan tanpa kita sadari adalah permainan subconscious. Alam bawah sadar yang kita tidak sadari, karena dia akan propagandakan atau promosikan dengan keadaan yang terbalik. Oke. Misalnya dia sakit dibilang sehat, kira-kira begitu ya? Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian akan banyak propaganda yang menjatuhkan mental sebelum keadaan itu sendiri terimplementasi. Oke. Dan saya melihat banyak yang mempropagandakan seperti itu. Dan saya udah tahu ujungnya apa. Oke. Jadi kondisinya itu belum terjadi. Belum terjadi. Tapi propagandanya sudah jauh-jauh hari. Yes. Saya berpikir mereka itu adalah berpihak kepada rakyat. Ya. Atau dia adalah bagian daripada lawan. Gitu ya? Yes. Dan ini global actor. Non-state actor, global actor.
Oke. global actor. Jadi problem kita yang save the nation tadi bukan problem dalam negeri. Otomatis residunya akan terinfluence ke dalam negeri kita. Jadi ada proximity-nya gitu ya. Pasti. Oke, itu belum apa-apa udah kenceng mikirnya kita. Luar biasa Pak Jenderal ya. Total control ya. Kenapa harus total control? Kan memang begitu serakahnya manusia sampai kemudian dia berpikir nggak cukup satu negara, satu benua, tapi perlu seluruh dunia. Ya, baik. Ya. Ini persoalannya kita sudah ada di ujung akhir zaman. I see. Di mana Ya. revenge antara Dajjal yang ingin membuat Allah yang begitu mencintai umatnya, Ya. itu kecewa. Hmm. Sehingga bagi mereka Hmm. yang tidak sungguh-sungguh Hmm. tawakal sama Allah, Hmm. itu akan tampias. Oke. Karena apa? Karena tawaran-tawaran aktivitas kehidupan dan urusan perut itu yang menjadi challenge oleh mereka. Sehingga banyak di antara kita, saya pastikan akan banyak. Dan sekarang sudah mulai terlihat goncang imannya karena semua aspek kehidupan harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang mereka sebut sebagai new normal. Oke. Ya sebenarnya itu adalah kata lain dari abnormal. I see. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai free will. Ya. Artinya Kan boleh well, ikut, boleh tidak. Iya. Ada sunnah, ada wajib. Ya. Nah ini tidak ada. Ada force di sini. Oke. Ada pemaksaan dan itu adalah karakteristik dari sifat Dajjal. Oke. Tidak ada pilihan lain. Kenapa? Karena jatah dia tidak ada pilihan juga, I yaitu see. neraka. Wah, luar biasa. Saya sampai ke akarnya aja Pak, nggak usah Oke. retorika lagi lah. Iya. Tapi saya boleh ya agak sedikit pribadi nanya. Boleh. Sepanjang saya tahu, abang kan seorang non Muslim ya? Betul Pak. Apa? Kristen. Kristen. Tapi terminologi yang dipakai tadi kok Muslim Islam semua itu? Kan sahabat-sahabat saya bergaul dengan semua I see. kalangan. Iya. Dan saya tidak stuck dalam posisi bicara agama. I see. Saya ingin sama-sama kita seluruh rakyat Indonesia kita naik level. Mari kita bicara ketuhanan. I see. Sehingga tidak akan terjadi polarisasi. I see. Sebagaimana yang menjadi permainan atau agenda daripada mereka juga. Oke. Agar tidak terjadi persatuan. Ketika kita sudah berbicara masalah religion, maka di situ mulai terjadi polarisasi. Tanpa kita sadari. Karena dia bermain dengan subconscious. Oke. Hidup ini hanya permainan nasi. Yaitu permainan pikiran dan perasaan. Jadi kita naik tingkat bicara mengenai believe in God. Yes, kita bicara ketuhanan. Iya. Karena agama, Tuhan tidak membawa agama. Iya. Itu tidak, agama kacau. Iya. Jadi tujuannya agama adalah membuat manusia yang kacau menjadi tidak kacau. Namun manakala yang menyampaikannya terjadi deviasi, maka kekacauan akan terjadi. Oke. Begini. Nanti pada saatnya saya akan tanya soal gimana cara mengatasinya kan ya. Jadi tadi sudah why ya kan. Kalau dibilang why itu karena tidak ada pilihan lain. Tadi kan cuma two direction, neraka atau surga. Ya. Karena mereka tidak ada pilihan, ya sudahlah. Pokoknya ya pendukung surga itu akan diembat oleh pendukung neraka, kira-kira gitulah ya. Ya. Why-nya, how? Bagaimana caranya? Untuk Total control tadi. caranya mereka. Iya. Sekali lagi, saya ulangi. Atau cara yang mereka skenariokan. Saya flashback sedikit. Iya. Bahwa mereka dari awal punya 3 agenda program. Iya. Program utama mereka ada 3. Yang pertama, money, Iya. power, control population.
Oke, yang itu ada yang globalis tadi ya? Ya, ini 3. Elit global tadi ya? Ya, dia mainkan ini. Iya. Di bawah pengendalian siapa? United Nations. Oke. Money mereka kuasai sistem perekonomian seluruh dunia Oke. lewat sistem perbankannya I see. yang dikendalikan oleh IMF. Iya. Yang kedua, lewat IMF mereka mendapatkan power dari setiap negara Iya. yang menjadi anggota UN, Iya. terutama bagi mereka yang negara yang mempunyai pinjaman. Iya. Jadi ini semacam jebakan hutang. Iya. Lalu setelah itu lewat powernya, ini program yang itu mereka melakukan kontrol populasi. Oke. Power yang ada di setiap pemerintahan di setiap negara Iya. yang menjadi anggota United Nations akan mengontrol bangsa tersebut Iya. melalui pembentukan regulasi Oke. agar tercipta sistem. Oke. Jadi sistemnya itu dilindungi oleh sistem yang dibuat itu dilindungi oleh hukum. Oke. Hukum yang di-endorse. Iya. Ya, sehingga mau tidak mau masyarakat yang ada di suatu negara harus mengikuti sistem itu untuk menjalankan aktivitas kehidupan, termasuk dalam beraktivitas untuk mencari makanan atau pekerjaan. Karena nggak ada pilihan lain kecuali ngikutin sistem. Ya, karena memang mereka harus tidak ada pilihan lain supaya tunduk Iya. dan mengikuti, Oke. ya, all the way. Oh, I see. Itu tujuannya. Oke. Nah, kenapa saya bisa tahu seperti itu? Karena memang mereka sekarang menggunakan kalau di Muslim bilang mata satu lah, dajjal lah. Iya, iya. Mereka menggunakan instrumen ya seperti kita lihat sekarang QR code itu. I see. Jadi kemana-mana Bapak bisa akses, dia bisa akses juga isi Iya. kita. Wherever we go, mereka tahu. Tahu. Bapak makan apa dia tahu. Bapak nginep di mana dia tahu. Dia ini. Kapan Bapak mau di-delete, dia bisa delete. Anytime. Anytime. Jadi kehidupan kita mudah sekali mereka akhiri ya. Akhirnya. Sama seperti ketika Bapak matiin AC. Iya. Matiin TV. Iya, iya. Nah, Seperti itu teknologinya sama. I see. Jadi teknologi ini sebenarnya adalah copy paste daripada bagaimana Tuhan mengendalikan hidup kita. Oke. Kita ini ada di bawah remote controlnya Tuhan. Iya. Tetapi karena kita bandel, kita memilih yang enak dilihat mata. Karena Sehingga yang tidak kelihatan tidak menarik. Oke. Seperti contoh kemarin bola. Iya. Kita begitu terbawa euforia dengan apa yang kita lihat. Sehingga kita mengidolakan yang mereka create menjadi idol. Sehingga kita idolatry, menyembah ciptaannya dia, bukan menyembah yang menciptanya. I see. Dulu ada pemain sepak bola Indonesia yang menjadi primadona karena dinaturalisasi, bukan naturalisasi, dia pemain yang memang ada darah Indonesianya, tiba-tiba ada yang ingin mendaftarkan, bisa nggak pakai dijadikan agama. Yang konsep idol seperti itu ya. Oke, ini semakin ya. Jadi itu yang dilakukan. Jadi karena mereka membuat sistem, lalu kita sendiri yang kadang-kadang memilih untuk ke sana, bukan ke hakikat tadi. Kita menyembah. Kita memilih karena ada force. I see. Ya, ada power tadi saya bilang. Oke. Power yang menggunakan force. Yang boleh saya sitir sedikit apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Iya. Perjuangan kami lebih mudah. Oke. Karena melawan Penjajah. musuhnya ketok. Iya, kelihatan. Iya. Tapi perjuangan kalian lebih sulit. Oke. Karena Melawan bangsa sendiri. bukan saya yang ngomong loh. Oh iya, iya, masuk sendiri. Saya yang mensitir apa kata. Iya, kata Bung Karno ya. Ya. Iya. Begini, saya agak flashback sedikit ya. Ya. Apa kaitannya dengan latar belakang Bang Dharma ya, bicara tentang globalis seperti ini? Karena orang mengatakan, kan abang polisi, dan pangkat terakhir Komjen. Oke, memang ada di BSSN ya, Badan Cyber dan Sandi. Ya, Badan Cyber dan Sandi. Dulu Badan apa ya dulunya? Itu Sebelumnya? apa namanya, pembaharuan daripada Lersanet. Iya. Dulu Badan Lembaga Sandi Negara. Ya, Lemsanet. cuman karena Ya.
Pak Presiden menginginkan ada suatu badan khusus yang menangani cyber, Ya. maka ditingkatkan Oh, oke. menjadi Ya. setingkat menteri. Iya ya, dulu lembaga sandi negara ya. Yes. Oke. Apakah karena di posisi itu atau karena interest ini sebelumnya memang sudah ada? Frankly speaking, saya mendapatkan banyak, saya berkontemplasi dan banyak mendapatkan hidayah Ya. yang step by step saya dibukakan banyak oleh Yang Maha Kuasa, sehingga saya bisa melihat jauh ke dalam apa yang mungkin selama ini kita tidak pahami, karena selama ini kita digiring lewat sistem edukasi, hanya memahami sistem material. Oke. If you cannot see, then I don't trust it. Oke. Sejak kapan itu? 2018, Pak. 2018 itu berarti sudah di BSSN ya? Saya di BSSN dan banyak yang dibukakan. Termasuk buku itu saya bikin ketika saya di sana. Oh ya, ini ada sobat dengar sekalian, ini ada buku ya. Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan, sebuah perenungan anak bangsa menghadapi globalisasi. Komjen Pol Dr. Andes Dharma Pongrekun MMMH. Berarti sempat ambil S2 hukum ya? Iya, di S1-nya enggak? S1-nya enggak. Enggak ya? S1-nya Dr. Andes di bidang? Di kepolisian kan? Kepolisian. PTIK. Oke, PTIK ya. Jadi tinggal bisa diteruskan. Ya. Jadi buku ini kapan ngambilnya? Saya tulis 2018 akhir. Iya. Saya terbitkan 2019. Sekitar bulan Agustus, Oktober deh kalau salah. Oke. 5 bulan sebelum rame-rame COVID. event itu. Oke. Bisa nggak kalau saya ngomong frankly speaking apa adanya ya? Bebas. Bebas ya. Bebas. Soalnya yang saya hadapi adalah bintang 3 yang masih bertugas. Jadi tugas sekarang analis kebijakan di Lemdikpol. Di Lemdikpolri. Iya. Itu saja sudah mengindikasikan kan bahwa kekuasaan formal barangkali merasa terganggu juga nih dengan komentar-komentar seorang Dharma Pongrekun yang kita pahami sangat vokal ya. Terutama bicara soal tadi bagaimana seorang globalis itu untuk mempengaruhi negara, dan kemudian agen-agennya banyak di sini. Dulu ada buku namanya Yusi Harakunio mengenai tentang comprador itu, hazard capitalism. Jadi ya orang-orang di sini cuma sekedar perpanjangan tangan dari industriawan dunia aja. Jadi mereka cuma pemburu rente. Betul. Nah sekarang pemburu rentenya sudah lebih canggih ya. Rentenya bukan lagi rente perdagangan yang kasat mata, tapi hal-hal yang mungkin sudah tidak terlihat lagi itunya. Global corporate yang bermain. Global corporate yang bermain. Dan itu ada konsekuensi kan, Abang? Saya tidak merasa bahwa sebagai konsekuensi karena nggak diomongin kalau itu konsekuensi. I see. Tetapi sekarang mengerjakan sesuatu yang tidak menjadi concern. Ya buat saya perjalanan hidup adalah rencana Tuhan. I see. Jadi nggak usah pusing. Oke. Jangan bikin rencana dalam hidup. Ini yang saya dapatkan. Iya. Tapi ikuti saja rencana Tuhan dalam hidupmu. Oke. Maka nggak akan pernah kau sesali. I see. Jadi, tapi kan bagaimanapun kan ada wadah untuk mencurahkan apa yang dipikirkan idealisme, apa kegiatan Abang? Saya kadang dipanggil untuk ceramah kalau di masjid, kadang di gereja, kadang dipanggil dari kegiatan masyarakat mana, saya datang. Kadang mereka ini saya isi aja dengan hal-hal seperti itu. I see. Jadi ada kegiatan-kegiatan di society ya, walaupun masih aktif ya. Kalau mereka minta. Iya, mereka minta ya, seperti guru lah, guru masyarakat jadinya ya. Ya, menebar ilmu lah. Kalau enggak nanti Tuhan marah. I see. Luar biasa ya. Saya sebenarnya agak speechless juga untuk nanya karena saya mengikuti interview beliau ini ya. Tapi saya ingin tanya begini, Bang. Sebenarnya yang Abang katakan itu sejauh mana sih keyakinan Abang soal imperialisme gaya baru ya kan? Handphone pun Abang persoalkan sebagai bagian dari total control itu ya. Kemudian Abang permasalahkan dinasti-dinasti keluarga
Iya. yang lama-lama itu ya kan, pokoknya yang biasanya untuk menutupnya bikin foundation mereka, foundation dan lain sebagainya. Itu sejauh mana keyakinan abang memang itu mereka sudah menjalankan skenario itu? Saya tidak akan bicara 100% tapi 1000%. Iya. 1000%. Iya. Dan tidak ada yang satupun yang saya sampaikan di awal tahun 2020 Ya. yang tidak terjadi saat ini. I see. Jadi pada saat rekan-rekan, saudara-saudara sahabat saya di Indonesia yang belum tahu bahwa segini, saya udah sampaikan ini ujungnya bakal ke sini. I see. Ujungnya bakal ke sini. Oke. Ini pertanyaan konyol aja. Ya. Abang pernah so-called kena COVID itu? So-called. Saya Ya. emang ada itu. Ya itu loh makanya saya katakan. Ya. Tapi Itu dalam permainan rentang pikiran dan perasaan. ya, dalam rentang 2 tahun itu Ya. pernah sakit. Saya Ya. biasa sakit. Flu apa-apa biasa ya, batuk gitu ya. Biasa itu kan Gitu. itu common. Ya. Common dari setiap orang, di mana kalau kita flu itu tandanya bahwa badan kita butuh istirahat. I see. Santai aja. Kayak alarm ya. Iya, itu alarm. Iya. Gitu. Itu alarm. Kenapa? Artinya tubuh kita lagi asem. Oke. Jadi gini. Asemnya tinggi. Jadi mudah-mudahan pembicaraan kita ini tetap ilmiah ya. Ilmiah. Ya, karena bukan kadang-kadang bicara ilmiah pun orang nggak suka. Nggak usah pusing, Pak. Ya, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Ya, I see. Ketika saya waktu itu kan pernah ingin mengajak Dr. Louis kepada seorang tokoh. Karena Dr. Louis itu pernah ngobrol sama saya selama setelah kontroversi itu 2 kali, dan sekali ngobrolnya sejam. Saya mikir dalam tanda kutip kasihan juga nih dokter ini. Dia banyak gugatan, banyak pikiran yang harus dia curahkan, tapi medianya ditutup ibaratnya. Jadi siapapun yang mengundang dia dan lain sebagainya, jadi kemudian bermasalah. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan pusing itu, permasalahannya adalah media kita ditutup. Ya kan? Nah, Itu salah satu bagian daripada yang that's point. Yes. Makanya itu salah satu indikator, Kan dikuasai media semua. Iya, salah satu indikator bahwa apa yang abang katakan itu serius sebenarnya. Karena kalau tidak serius orang ketawa-ketawa aja, Yes. ya kan? Tapi orang yang saya mau ajak ngomong ini seorang tokoh, saya tidak sebutkan namanya. Dia merasa pemikiran Dr. L itu sangat kontroversial. Kenapa? Ya sederhananya gini, ini ada jutaan manusia di dunia ini, jutaan manusia di Indonesia ini. Mereka percaya kok adanya si itu, ya kita begitu aja pakai bahasa simbol. Adanya si itu percaya mereka. Kok cuman dia yang nggak percaya? Makanya dia nggak mau terima gitu. Terlalu kontroversial katanya. Tapi saya tahu abang, kemudian teman abang yang ikut ke sini orang yang termasuk berpikir seperti Dr. Louis itu juga, bahkan mantan menteri kita juga berpikir demikian. Karena saya juga pernah ngomong panjang sama beliau. Nah, apakah abang tidak melihat bahwa diri abang itu bukan sebuah eksepsional, tetapi hal yang aneh? Karena ada jutaan manusia yang percaya, kok abang nggak percaya? Nah, ini saya cuma menggugat, tapi saya tahu abang pasti akan menjawab. Silakan, Bang. Gini, apa yang dirasakan oleh bapak itu tadi sehingga dia berpikir kenapa kalau yang banyak ini terus satu orang begini? Iya. Gara-gara kita sekolah itu diseragamkan, Bang. I see. Iya. Itulah konsep seragam. Iya. Sehingga orang seragam salah dia nyaman. Seragam berdosa nyaman. Iya. Ya, dibuat tidak berani. Kalau kamu tidak seragam maka kamu bukan teman saya. Iya. Itu yang sudah dibangun di subconscious. I see. Tanpa sadar orang nggak berani berbeda. Kenapa? Karena konsepnya ada seragam. Bahkan orang mengatakan hal bohong secara repetition, secara berulang menjadi kebenaran. Nah, kebenaran suka-suka kan itu. Iya. Baik. Ya, itu yang namanya salah kaprah itu. Nah, kemudian kenapa mereka itu yang kata abang tadi mengatakan bahwa yang percaya
nggak salah mereka. Mereka adalah victim, korban dari program mindset. Ya, the most basic on mind control Yeah, is repetition. I see. Ulang selama 21 hari, kelar. Kelar. Ya. Itu perubahan. Itu emang pernah mempraktikannya atau kepada orang lain 21 hari itu? Sama aja ulang. Oke. Saya mampu, saya bisa, saya kuat. Allahu Akbar. Ucapkan terus. Iya. Maka nggak ada ketakutan. I see. Kita punya kekuatan Allah, Pak, di dalam tubuh kita. Jadi mind control itu penting sekali ya. Banyak orang yang mengatakan, nggak masuk akal. Ya, akal itu apa? Logika kan? Iya. Sementara logika artinya apa? Sesuatu yang masuk akal. No, pikiran yang diprogram. I see. Oke. Termasuk Bang Refli. Iya. Kita ini korban pikiran yang program. Oke. Jadi ketika kita bisa dapat insight Iya. out of the box, Iya. baru kita lihat ternyata apa yang kita lalui selama ini ada udang Di balik batu. I see. Jadi kalau kita bicara sesuai dengan logika itu karena kita sudah fit dengan programnya. Yes, textbook. Ini textbooknya, Yes. maka sesuatu yang tidak sesuai dengan textbook, maka itu tidak di luar, itu di luar logika, di luar nalar. Saya perhatikan Bang Refli suka bicara dengan terminologi yang textbook. Iya. Orang senang banget tuh, efektif, efisien. Iya. Ada bilang in garbage, out garbage. Iya. Ada input, ada output. Nah, kita ngikutin apa yang sudah di doktrin. I see. Sehingga kita hanya bicara teori. Iya. Saya suka bertanya, kenapa teori dengan praktek das Sair dengan das Solon tidak sama? Iya. Oh, ternyata teori ini adalah doktrin. Harusnya teori ini adalah catatan praktek. Oke. Itu yang seharusnya. Iya. Bukan prakteknya lain, teorinya lain sendiri. Iya. Dan itu yang membuat kita gampang tersesat. Gitu, Pak. Oke. Jadi bisa nggak kalau saya katakan sebenarnya kebenaran itu jadi relatif dong? Kebenaran absolut. Absolut. Yang membuat relatif karena kita membuat terminologi kalau kebenaran itu objektif. Oke. Should have the object. Karena objektif itu padahal Harus ada objeknya. Iya. Ada materialnya. Iya. Dan itu Yang subjektif, yang tidak kelihatan, dianggap tidak benar. I see. Pandai ya mereka menggunakan terminologi itu ya. Oke. Nah, saya membayangkan ini sistem sekolah kita itu sudah penyeragaman dari awal. Nanti saya buka. Bahkan secara fisik pun kita diseragamkan, ya kan? Oke, luar biasa. Tapi nanti jangan lupa juga kita bicara tentang asal institusi Abang Dharma ya. Baik. Coba kita pancing dengan keingintahuan netizen ya. Silakan. Abang masih suka kata-kata netizen atau citizen? Netizen sekarang kita citizen kalau kita ketemu begini. Oke. Itu netizen. Saya ingin bicara preferensi. Abang lebih suka jadi citizen daripada netizen? Of course. Itu silaturahmi, Pak. Fitrah kita, Pak. Karena kalau jadi citizen kita physically kita bertemu ya. Kalau netizen, Bapak jadi anak buahnya Mark Zuckerberg. Oke. Dia presidennya. Sama Elon Musk. Belum ya? Masih Mark Zuckerberg gitu. Oke. Itu pemain baru Elon Musk ya di sini. Elon Musk itu kan dia lebih concern kepada mobil listrik. I see. Walaupun dia beli Twitter itu soal lain ya. Soal lain. Oke. Akhirnya tamu yang saya tunggu datang juga, mantap Bang Heras. Tapi dia bilang udah terlalu berlebihan. Oke. Itu satu ini ya. Oke. Wah, Pak Dharma mantap banget. Pak Refli, Bang Refli, coba tanyain ke Pak Dharma tentang berita. Wah, ijazah palsu itu saya kira beda ya. Ya. Kemudian fakta petinggi disuntik vaksin Nusantara bukan Sinovac. Saya nggak tahu gimana cara menjawabnya. Fakta petinggi Konoha, contoh Lord ya, disuntik vaksin Nusantara bukan vaksin Sinovac. Ada kontroversi vaksin kan. Kemudian ada Nusantara, ada Sinovac, ada yang katanya canggih ya. Yes. Macam-macam begitulah. Nanti disinggung juga sedikit seperti itu.
Kemudian terima kasih. Assalamualaikum Om RH, tolong sampaikan kepada Pak Jenderal Dharma Pongrekun untuk segera jadi Kapolri. Beliau ini pensiun kira-kira 1 tahun lagi ya, 1 tahun setengah ya. 2000 ya. Iya 2024. Tapi awal ya. Awal ya. Tetapi kan tidak ada yang tidak mungkin kalau kehendak yang maha kuasa kan. Karena itu nanti kita tanya seandainya ya, seandainya bagaimana tawaran untuk reformasi dan hal-hal yang banyak dikeluhkan dari institusi Pak Bang Dharma ya. Coba kita konsentrasi dulu Bang ke soal tadi. Pertanyaan saya sengaja di sini ya. Iya. Soal vaksin tadi. Kok dia mengatakan seolah-olah ada diskriminasi penggunaan vaksin ini. Ada yang saya tangkap, pembesar-pembesar itu tidak menggunakan vaksin yang disuntikan kepada rakyatnya. Is it benar ya itu? Saya tidak mau masuk ke situ. I see. Kenapa? Karena saya tidak tahu persis kehidupan dari masing-masing orang, kejujuran dari masing-masing orang, dan seperti apa yang tampil di publik dengan apa yang ada di belakang. I see. Saya nggak bisa masuk ke situ, Pak. Jadi kenapa seperti ini? Ya saya tidak bisa jawab. Tetapi buat saya sebagai orang beriman, we don't need anything. We just need the power of God. Tapi kan mestinya sebagai orang beriman, Abang pengen mengatakan panggung depan panggung belakang itu harus sama dong. Walk the talk. Apa yang diomongin itu yang apa yang dilakukan harusnya sama. Abang melihat nggak ada ini, mohon maaf ya, kita nggak bilang orang ada konspirasi soal vaksinasi ini misalnya. Memang gini, banyak orang alergi dengan kata konspirasi. Konspirasi itu dari konspire bernafas bersama. Sebenarnya orang yang kong kali kong itu kan konspirasi, Pak. Bahas kehidupan kita terjadi banyak konspirasi. Itu lalu kenapa banyak orang yang kesannya kok seperti hal yang berat? Hal yang negatif. Iya, tujuannya kan tujuan yang sama, tapi dari berbagai bidang, dari berbagai ini. Seperti sekarang antara pendidikan, antara lembaga yang satu dengan yang lain. Ini ujungnya satu. Tapi kan bahasa itu sering sekali ada dimaknai dalam perkembangan kan. Konspirasi selalu bermakna negatif, kolaborasi maknanya positif. Sama aja. Sama aja, cuman hakikatnya sama aja. Sama. I see. Ini kan tadi terminologi tadi kan terminologi yang mereka sodorkan. Yang dulu bukan kita yang menciptakan kok. Kita lahir bahasa itu sudah ada. Terus kemudian kita didengarkan ke telinga kita berulang-ulang, lalu kemudian kita menggunakan juga. Mari kita buat terminologi sendiri apa. Kong kali kong kah, atau kerjasama jahat kah? Biar jelas. Nggak usah menggunakan adopsi bahasa asing lah. Yang terlalu canggih, tetapi nanti malah kita bingung sendiri. Terus terang saya nggak paham ya sebenarnya yang ingin dilakukan Abang tuh apa sih sebenarnya dengan mengungkapkan ini semua? Saya sih sebenarnya saya sengaja cut begini karena saya sebelumnya sudah saya lihat di video-video lainnya, dan mungkin juga Sobat Era udah tahu ini Bang Dharma, Dr. Luis, yang sana ini orang-orang yang tidak percaya COVID lah sih ya katanya makanya tadi pertanyaan memang ada ya tidak percaya sih. Nah sebenarnya apa yang ingin Abang sampaikan sesungguhnya dan apa tujuannya sebenarnya? Saya ingin menyelamatkan jiwa, Pak. Saya cinta kepada bangsa ini. Saya tidak mau bangsa ini terkena propaganda yang menyesatkan. Gitu. Kalau tidak ini, mari kita berdiskusi. Jadi jangan langsung main aja kan? Karena pada dasarnya saya ingin membantu mempercepat penyelesaian. Saya tidak tahu. Saya tidak menganggap bahwa diri saya menentang. Iya. Justru saya ingin membantu.
ajak diskusi. Iya, iya. Kok bisa begini? Iya, iya. Saya kasih bantu tipsnya. I see. Karena biasanya orang benar itu memang sering dimusuhi. Tapi tidak ada yang mengatakan secara eksplisit bahwa kamu nggak benar. Oke. Cuman bisik-bisik aja, Iya. main belakang. Iya. Artinya tidak berani berhadapan secara langsung. Enggak. Oke. Karena apa? Sebelum semuanya paham, mengerti ini, saya sudah kasih tahu sebelumnya. Oke. Dari 2019 saya sudah kasih tahu. Oke. Bahwa itu akan kejadian. Yang tadi ya. Yes. Ada. Dan kita akan dibikin seperti barang. Oke. Proyeksi itu sudah ada sebelumnya. Kita akan dijadikan robot seperti barang. Kita tinggal di remote control kayak Sega. Iya. Atau kayak ini. Kayak mainan. Maju mundur. Mobil-mobilan. Naik nanti kita kayak gitu. Oke. Yang saya nggak habis pikir tuh begini ya. Kalau kita bicara tentang sebuah kebijakan. Kita tahu bahwa per 31 Maret 2020 itu kita dinyatakan status darurat kesehatan masyarakat by law ya. Kemudian tanggal 13 April kemudian status kita ada status lagi yaitu bencana nasional. Sebenarnya saya nggak paham ya kenapa pemerintah ini bikin dua status itu. Status kesehatan masyarakat, bencana nasional. Karena leading sektornya itu beda. Makanya kan di lapangan tiba-tiba tumpang tindih. Tapi tumpang tindih tetap aja diambil kontrolnya oleh kekuasaan puncak kan. Jadi apapun yang terjadi pokoknya akhirnya ya tetap dikontrol. Cuma masalahnya adalah kenapa status darurat itu tidak segera dicabut. Karena de facto ya misalnya kegiatan kemasyarakatan kemarin kan ada pernikahan di Solo yang mana ada lagi pakai standar yang di set sebelumnya ya kan, jarak, pakai masker, pakai macam-macam itu. Tapi status formalnya itu belum dicabut gitu, tetap bisa digunakan untuk katakanlah menghalangi pergerakan, menghalangi apapun atau mengatur apapun. Gimana Abang melihatnya? Saya tidak mau masuk ke yang acara itu karena ya itu contoh. Itu saya contoh. tidak mau masuk gitu. Saya cuma mau kasih tahu gini. Ya. Dalam hidup ini seringkali kita gini, dibuat kalau sudah panjang kebiasaan yang kita lakukan, Ya. kemudian di-cut Ya. secara dadakan, di situ akan terjadi goncangan, Pak. Tubuh kita pun, sel-sel kita pun akan akan berontak dalam akan terganggu metabolisme dalam tubuh. Oke. Nah, itu mereka yang mengendorse Iya. event ini, Iya. itu tahu betul, ya. Kita dikasih manja dulu, begitu dikasih manja di-cut. Kita biasa ketemu di-cut, goncang Pak. Oke. Masuk dalam rumah, disuruh lihat televisi, didoktrin. See. Yang bermain apa? Imajinasi. Iya. Ya. Hidup kita hanya masalah imajinasi kok. Oke. Nggak lain. Sekarang katakanlah kita dibuat gembira, ya kan? Kita seolah-olah sudah berkurang takutnya. Dulu kan takut banget tuh kita. Enak. Iya, paling tidak banyak jutaan manusia kan? Kalau punya kesempatan bikin mereka tidak takut, bisa. Oke, jadi Cuman kan nggak punya kesempatan. oke. Jadi paling tidak pada waktu itu orang takut semua. Paling gampang mengatakannya gini, takut mati lah, kira-kira gitulah ya kan? Karena tidak takut Tuhan. Iya. Karena tiap hari disodorkan, wah yang mati sekian ya kan? Aduh. Salah sendiri kenapa mau dengar. Iya. Nah, yang terjadi adalah ketika itu pada level yang tinggi memang orang pada takut. Nah, sekarang orang agak gembira. Saya mau tanya, kenapa orang takut? Karena dia mendengar informasi. Kenapa? Dengar informasi kok harus takut? Nggak tahu. Harusnya orang kan dengan informasi yang lengkap. Padahal dia sekolah tinggi, gelarnya tinggi. Iya. Ada yang salah dari sekolah. Iya. Bapak dikasih gelar hanya dapat bangga dan percaya diri. Iya. Artinya Bapak menghitung diri Bapak cuma sendiri. Tapi Bapak jauh dari percaya Tuhan. Kalau Bapak percaya Tuhan, Allah Akbar, maka Bapak tidak melihat walaupun 1000 orang, Bapak sendiri, Allah yang gembah mereka. Iya. Nah, ini persoalannya, Pak. Persoalannya kita selama hidup hanya diasah intelektual kita, conscience kita, yang hanya punya kemampuan 5% mengontrol hidup kita. I see. Yang 95% itu subconscious, alam bawah sadar. Alam bawah sadar.
Alam bawah sadar ini terhubung dengan alam supranatural kita. Oke. Nah ini yang bermain Pak sebenarnya. Mereka bermain di alam supranatural. 90%. Jadi segala yang imajiner diberikan kepada kita. When you challenge, can I see it? They cannot show it. Oke. Ya, tapi paling tidak ya itu adalah fakta yang abang bisa pahami ya. Tapi kan masyarakat awam kemudian dulu tahun 2020 2021 gue takut loh ya kan dengan ini terutama dalam alam bawah sadarnya takut mati. Kemudian tadi Pak, karena di apa apa namanya? Di stressing apa namanya, di shock terapi. Iya. Nah, sekarang longgar. Orang nggak takut lagi. Ya kan? Nah, tapi saya merasa at any time itu ketakutan itu akan diciptakan lagi. Yeah right. Iya. Yeah right 100%. Iya. Bapak betul sekali. Jadi selama kita nggak melawan itu, kan orang akan mudah dibalikan. Yes, kamu sekarang nggak takut lagi, optimis. Besok saya tinggal umumkan bahwa meningkat. Kira-kira begitu. Yang saya lucu begini, saya kadang-kadang, kok orang takut dimarahin suruh takut gitu. Iya. Orang nggak percaya dimarahin. Iya. Kok nggak percaya kan gitu? Iya. Saya mengatakan kepada itu, mohon maaf, kepercayaan saya adalah ketuhanan kepada Tuhan. Iya. Itu bukan kepercayaan saya. Baca aja di Undang-Undang Dasar 45. Iya. Dia tidak masuk dalam satu kepercayaan. Iya. Jadi tips seorang Dharma Pongrekun apa untuk menghadapi katakanlah situasi ini ya? Pertama gini lah, biar konkret ya, biar orang tidak takut yang namanya COVID gitu aja. Nggak ada cerita, perkuat iman kepada Tuhan. There is no choice Pak. Okay. Kalau kita masih senang dengan kehidupan duniawi ini, kita belum selesai dengan hidup kita, ketakutan akan terus menyertai kita. Oke. Karena apa? Konsep ketakutan sudah dibangun sejak kita sekolah dari apa? Konsep homo homini lupus. Iya. Manusia lain. Jadi konsep ancaman sudah dibangun di otak purba kita. Iya. Itu yang dibangun. Terus kemudian kita digiring ke manusia homo teknologi. Harusnya kan kita homo imago Dei berkembang kepada homo homini socius. Iya. Tapi kan tidak. Gara-gara apa? Selama di sekolah kita disuruh unggul-unggulan Pak. Mencari yang unggul. Iya. Dan indikatornya adalah angka. Itu Pak. Nah disitulah konsep kenapa terjadi korupsi juga Pak. Jadi orang lebih senang mencari kemuliaan dunia dari kepada memuliakan Tuhan. Oke. Nah ini persoalan Pak, mendasar sekali. Ya banyak orang bilang, oh kita selesaikan korupsi. Nggak mungkin bisa, saya bilang. Oke, nanti ada bagian itu ya. Mungkin bisa. Kita akan. Karena pada nggak tahu caranya. I see, oke. Oh tangkal hoax. Tangkal hoax gimana? Oh nggak tahu caranya kok. Oke. Orang hoax itu memang industri kok. Oke. Ada duitnya. Iya. Jadi intinya kalau kita bicara mengenai menghadapi ini ancaman ini yang 2020 kita nggak bisa keluar, nggak bisa bersilaturahmi, 2021 cuma satu saja, jangan takut, percaya kepada yang Maha Kuasa. Iya, perkuat ini saat. Nah, kenapa batin saya tergugah? Karena sudah sampai ke titik nadir iman digoncang. I see. Tidak boleh ke masjid. Oke. Tidak boleh ini. Tidak boleh ke gereja. Bahkan sekarang pun kalau misalnya ini ada jaga jarak. Ada ini, ada sistem yang harus dilewati. Cucut. Iya. Kita dulu kami tidak bawa Alkitab nggak dimarahin. Iya. Nah, something wrong kan? Iya. Gitu loh. Something wrong. Bayangkan hampir di seluruh dunia sama dia punya ini. Pakai masker, jaga jarak, cut. Nah, pakai masker. Loh, there is an order ini. Iya. Something wrong ini, ada order kok terstruktur, sistematis dan masif. Memangnya anak bangsa kita tidak mempunyai pemikiran sendiri how to solve the problem? Iya. Gitu. Jadi kayak migrasi problem gitu. Dan kalau tidak ada uangnya, nggak jalan. I see. Itu kuncinya di situ, Bos. Makanya Dr. L mengatakan mudah menghilangkan itu. Anggarannya aja dibuang. Selesai. Definitely. Masa seorang Minister of Health misalnya nggak He doesn't know about health. Iya. He doesn't know about health. I see. He doesn't know. Oke. One more time, he doesn't know. Itu satu tip tadi yang abang ingin katakan ya. Jangan takut, percaya kepada yang Maha Kuasa. Cuman itu Pak.
Oh cuma satu, the only ya. Ya, jangan takut percaya. Kenapa? Kita berasal dari dia dan kita akan kembali ke dia. Oke. Nggak ada tempat perlindungan lain. Jangan berlindung kepada manusia. Oke, itu kan soal keyakinan. Tapi soal sesuatu itu barang ada apa enggak? Kalau menurut For me, ya, kalau ada yang bilang ada, mari sama-sama saya challenge kita buktikan bersama. I see. Gitu. Orang yang dilaporkan meninggal misalnya, itu apa penyebabnya? Harus saya buka di sini nggak ya? Kalau- Apa yang menyebabkannya? Kalau riskan nggak usah lah. Tapi intinya mungkin, Artinya begini. ya, Ya, satu saya buka kuncinya. ya, Karena adanya protokol. Protokol itu tahu nggak artinya? Singkatan dari apa? Proses total control. I see. Jadi itu bukan cocok-cocokan aja enggak ya? ini yang saya selalu bilang. Orang selalu bilang cocokmologi. Iya. Mereka sudah siapkan itu untuk membuat apa? Ada challenge. I see. Karena mereka pakai simbol Pak selalu. Oke. Orang nggak ngerti bahwa bahasa Inggris ini tahun berapa dia eksis. Iya. Tahun abad ke-7, abad ke-8, abad ke-7 datang dari suku Jermania. Iya. Yang disebut dengan suku Anglo. Sehingga bahasa Inggris yang asli Britain itu adalah Celtic. Nah, di situ dia mulai mereka mulai menciptakan bahasa-bahasa dengan simbol-simbol seperti history. Iya. Oh, bukan cocokmologi, Pak. Kenapa pakai his? Bukan kenapa laki-laki ya? Ya, ada nggak yang tahu? Nah, bagi mereka yang selalu bilang cocokmologi, tanya, kenapa itu ada history, Iya. story, sejarah, Iya. ya kan? Kok his? Iya. His Almighty God. Iya, iya, iya. Mereka nggak tahu, ya. Ini banyak kata-kata mantra juga, witchcraft dan sebagainya. Jadi ini kenapa saya sampaikan ini, Pak? Karena ini fase terakhir dari akhir zaman. I see. Jangan terlena, jangan berpikir terlalu jauh bahwa hidup akan 1000 tahun. Jangan, be careful, ya. Banyak yang sudah dipanggil Tuhan mendahului kita. I see. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak ada artinya. Buat apa kita memiliki seluruh isi dunia ini tapi hidup kita binasa? Oke. Itu kenapa saya harus menyampaikan kebenaran walaupun banyak yang membenci atau banyak mengucilkan saya. Oke, intinya adalah kalau kita nasihatkan kepada orang-orang, ya sudahlah, hiduplah seperti Anda hidup sebelumnya, normal-normal aja gitu. Ya, dan mendekatkan diri ke Tuhan. Iya, Bukan cuma mendekatkan, clicking, ya, menyatu dengan Tuhan. Karena kalau mendekat saja, begitu ada angin puyuh kita yang terbang, Tuhan kagak. Iya, iya, iya. Itu, jangan main-main. Ucapkan Allahu Akbar terus menerus. Kekuatan itu datang tanpa kita rasa tersadari. Ketakutan hilang, Pak. Oke. Speak the word. Makanya mereka memainkan kuasa Tuhan lewat apa? Perkataan. When you hear, when you see, to speak. Karena apa? There is a power Ini in your mouth. mouth. Iya. Powernya di mana? Your breath. Oke. Karena breath yang kita pakai adalah God's breath. Ini. Jangan main-main, Pak. Makanya kenapa? Jangan coba-coba shut off your mouth. Karena apa? Oke. Bapak ngomong sekarang, Iya. yang keluar dari mulut Bapak angin kan? Iya. Tapi kenapa ada kata-kata? There is a power. I see. Jangan main-main, Pak. I see. Ya, dan kita disuruh main menggunakan kata-kata gitu. Ini kena, ini. Dan apa yang kamu ucapkan itu terjadi. Karena kita meyakininya maka itu terjadi. Of course. Iya dong. Kalau kita nggak percaya nggak. Iya, speak the good word. Iya, I see. There's a virus. Iya. Itu vibrasi, Pak. Jadi virus itu singkatan daripada vibration of us. Oke. Viral, vibration for all. Oke. Vibration itu sesuatu yang memancar. Iya, iya. Segala sesuatu yang memancar kemudian menular. Iya. Itulah virus. Oke. LGBT itu virus. Bapak jadi sedih. Gara-gara saya kelihatan sedih. Saya sudah menebar virus kepada Bapak. Virus itu artinya apa? Dia menjatuhkan semangat, dia menaikkan semangat. Kita menjadikan Indonesia semangat naik, itu namanya virus. Jadi jangan diartikan Selalu negatif. Oke. Tetapi Virus itu menularkan, menyebarkan. ya, segala sesuatu yang menular. Jadi there is no fisiknya, Pak. There is a spirit. Iya. Gitu. Misalnya Bapak bergaul dengan orang yang koruptor misalnya. Iya.
virusnya bisa kena. Iya, semangat untuk berkorupsinya juga. Ya, bergaul dengan tukang Menyawangi. wangi. Jadi seperti itu virus itu sebenarnya. Cuman mereka, saya menggunakan mereka, itu memanfaatkan istilah ini untuk menjual sesuatu I see. sebagai penawar. Gitu. Saya tahu lah rahasianya lah. Bagi orang-orang yang tidak dekat Tuhan pasti gampang dibohongin. Oke. Tapi kalau orang yang dapat hidayah, terlalu gampang Bapak membohongin saya, Pak. Oke. Kita bicara tentang yang Abang sering katakan di tempat lain itu soal imperialisme ya. Ditakutin, diciptakan ketakutan itu, dan kita butuh bantuan dia. Nih bantuan. Diutangin lah kira-kira. Masalah, Ya. kita reaksi dan beri solusi. Ya, beri solusi. Dan solusinya adalah Anda diutangin dan Anda kemudian terjebak pada debt trap itu ya. Itu yang dilakukan. Untuk oleh mereka. Iya. Awalnya kan itu. Iya. Awalnya itu. Dan akhirnya kita keenakan. Iya. Sehingga kita tidak bisa lepas. Cuman agak bingung saya. Kalau saya pinjam uangnya Bang Refli, Iya. lalu saya bayar cicilannya. Iya. Bang Refli nggak berhak mengatur rumah tangga saya loh. Iya, iya. Nah, kenapa ini boleh? Something wrong. Dalami Pak Refli sebagai hukum tata negara. Iya. Kenapa seperti itu? Dan ini fenomena mutakhir Ya, untuk konteks negara ini. ya saya pikir kalau memang kita boneka kita nurut-nurut aja. Tapi kalau kita mau mengaku sebagai negara besar, ya besar penduduknya atau besar dia punya wibawa, Iya. maka kita akan tidak mau diperlakukan seperti itu. Lebih baik kita makan sama-sama sedikit, Iya. tapi punya harga diri daripada kelihatan kaya, tapi jadi hamba. slave. Iya. Jadi budak ya. Budak. Oke. Bang Dharma, ada yang mau disampaikan lagi soal ini? Mungkin secara terstruktur yang mungkin saya tidak sempat saya katakan. Mungkin Abang bicara tentang skenario gini. Setelah kita bicara ini kan, kita kan harus ada escape clause-nya apa, ya, jalan keluarnya apa. Nah itu silakan Abang omongkan escape clause-nya sebagai katakanlah. Kalaupun kekuasaan tidak mau mendengar, ya minimal rakyat yang mendengar kan kira-kira begitu. Silakan. Sebelum saya mau tanya soal tadi institusi Abang. Oke. Jadi begini, saya sudah menyiapkan, saya akan membantu untuk memberikan 7 program kunci untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Oke. Gitu. Ya. Ada 7 program kunci. Salah satunya apa? Selesaikan hutang dalam 1 hari dan membangun negara tanpa hutang. Agar rakyat tidak dibebani lagi oleh pajak yang tinggi terhadap debitur asing. Oke. Walaupun nanti saya akan tanya how come gitu ya. Saya tidak akan buka di sini. Oke. Itu satu oke. Iya, supaya tidak, karena ini ada, kenapa? How come? Karena saya tahu sumber dananya. Itu aja. Dan sumber dananya here Ya, di sini. iya. Oke, good. Karena isu-isu yang begitu saya juga yang gitu. Oke, gitu. Oke, in one day, and then nggak perlu hutang lagi. Nggak perlu hutang lagi. Oke, itu satu. Ya, membangun negara tanpa hutang. Kalau hutang udah habis ngapain lagi? Iya, gitu. Kita punya sources luar biasa. Oke, itu satu. Akan tadi ada 7 bilang. 7. Kedua, saya buka di sini nggak ya? Mengembalikan semua perundang-undangan dan peraturan ini generalnya ya. ya. Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke, sesuai dengan semangatnya ya. Nilainya Pak. Oke, Bukan semangatnya, nilainya. Oke. Nilai. Karena Oke. saya sudah melihat begitu banyak undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ya. Ya. Tidak berketuhanan. Ya. Ya. Tidak berketuhanan. Tidak adil. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana mau adil? Lah kalau itu aja sila kedua tidak terlaksana, bagaimana mau terjadi persatuan? Ya. Jadi perhatikan baik-baik itu sebagai ahli hukum ketatanegaraan. Tolong diperhatikan itu. Kita bicara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi poin-poinnya saya perhatikan tidak. Dan kita justru banyak mengadopsi karena di endorse perundang-undangan yang justru banyak melanggar
ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Contoh, pasal gratifikasi. Iya. Itu menjadi momok. Hmm. Dari lihat kata kosa katanya saja, Pak. Iya. Asal kata gratifikasi dari mana, Pak? Iya. Itu kan asal dari kata Belanda. Gratiti sama gratification. Oke. Yang artinya menerima hadiah. Iya. Nah, artinya pasal ini mengignore adanya kuasa Allah di dalam hidup kita. Supaya kita selalu berpikir secara matematika. Iya. Segala sesuatu hidup ini bisa dihitung seperti matematika. Tetapi kita adalah makhluk supranatural. Kehidupan kita bukan hitungan matematika. Bapak bisa duluan dipanggil Tuhan bukan berdasarkan umur. Iya, iya. Orang suami istri belum tentu punya anak. Iya. Jadi, nah ini konsep material. Jadi dia mau mengignore bahwa kekuatan Tuhan tidak ada, tapi dia nggak ngomong. Oke. Itu pelan-pelan. Termasuk pasal-pasal yang terkait dengan keadilan ekonomi ya, yang juga. Kita bongkar kalau perlu. Oke, itu 2 ya, 3. 3. Saya buka di sini ya, saya catat Oke, ini. itu suka apa? Biar itu. Iya. Ya saya senang ini, suka mikir-mikir sendiri aja. Oke. Menghapus semua kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Oke. 3. Agar rakyat menjadikan tuan rumah. Agar menjadikan rakyat tuan rumah di negaranya sendiri. Oke, 3. Iya. Menyelamatkan kemandirian pangan. Oke. Menyelenggarakan kemandirian pangan, sandang dan papan. Oke. Demi mengembalikan kesejahteraan rakyat. Oke, 4 itu ya. 4. 5. Meniadakan segala bentuk korupsi. Oke. Ini satu poin yang Diskriminasi. ya, oke. Dan polarisasi. Oke. Yang berpotensi merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, 5 itu ya. 6. Nah, memperbaiki kualitas pendidikan. Oke. Yang berlandaskan nilai luhur Pancasila. Oke. Demi menyelamatkan akhlak generasi penerus bangsa yang beradab. Oke, 7. 7. Mengembalikan fitrah bangsa sebagai insan nuswantara. Nu makhluk swa. Mandiri anta menuju ra kepada Sang Pencipta. Jadi kita apapun yang kita kerjakan, semua kita pertanggungjawabkan kepada Allah. 7 itu Yes, siapa yang melakukan? kita. Kita kan ada ya, kita kalau kita nggak punya power. Kita yang punya hati lah. Oke. Dan mudah-mudahan dimanapun hati itu ada ya. Ya, saya berharap beliau-beliau yang sekarang sedang Berkuasa. berreklame. Oke. Oh, berreklama. Oke. Berreklame karena kan belum, Pak. Untuk 2024. Ya, supaya dilirik kembalikan kedaulatan rakyat Oke. sebelum Tuhan panggil kita semua. Oke. Kalau kita bicara tentang skala meter, saya bicara skala meter ya. Negara kita, saya kasih 0 sampai 10 ya. Dari sisi kemandirian politik saya tanya. Kalau 0 itu sangat tidak mandiri, 10 sangat mandiri ya. Mediannya kan 5 tentunya. Menurut Abang, berapa skor kita untuk kemandirian politik saat ini? 3. 3, oke. Untuk kemandirian ekonomi? 1. Untuk kepribadian? Daripada saya bilang 0, Ya, untuk kepribadian? kepribadian. Karena Trisakti kan itu kan? Oh ya, Iya. Trisakti. Iya. Sulit saya ketika orang sudah tidak berketuhanan, kepribadiannya hilang. Oke. Jadi ya 4 lah ya. 4. Oke, yang lebih spesifik lagi. Kehidupan keagamaan? Hanya formalitas. Oke. Kehidupan sosial? Kenapa? Ketika seseorang masih punya rasa takut dan khawatir, berarti dia tidak sepenuhnya. Oke. Tidak sepenuhnya percaya penuh. Karena Tuhan gak mau diduain. Iya. Gak mau separuh. Iya. Gak mau 3/4. Gak mau 99/100. Maunya berapa, Pak? 100%. Iya. Nah, jadi kalau kita masih ada khawatir. Karena apa? Kekhawatiran atau ketakutan itu adalah spirit. Spirit dari siapa? Bukan spirit dari Allah. Bapak ngerti spirit ya? Iya, iya. Ya. Itu kekuatan bukan dari Allah. Iya. Dan manusia hanya satu. Terintimidasi oleh ketakutan. Takut gak keren, takut gak in.
Iya. Semua kan takut Pak. Iya, iya. Makan asuransi jual ketakutan. Kita tuh percaya pada Tuhan, tapi kalau Tuhannya banyak jadi hantu. Ya. Tuhan. Kita nggak di mulut Pak. Iya. Karena selama ini kita tidak tahu bagaimana. Banyak di antara kita tidak mengenali siapa diri kita. Sehingga dia tidak mengenali siapa yang menciptakan dia. Secara ini ya, itu cuma kata cerita. Tapi dia tidak pernah mengalami pengalaman pribadi. Kalau kehidupan sosial? Kehidupan sosial. Horizontal. Horizontal. Ya. Individualis sekarang. Semakin digiring kepada individualis. Semakin ya gue dulu kira-kira gitu Ya, kan. karena memang ini kalau kita bicara belajar teori Hawkins, kita ada sekarang dalam posisi apati. Apati. Jadi yang tertinggi itu enlightenment, love, peace, segala macam. Yeah. Kita ada di posisi apati, sebentar lagi guilty, udah itu shame. Udah itu selesai slave. Oke, budak jadi. Budak. Nah, ketika kita apati, ini sel-sel penyakit muncul Pak. Jadi dari posisi bangga saja, pride saja, sudah mulai muncul penyakit. Jadi betul-betul harus ikhlas betul di dalam hidup ini baru kita ini. Jadi manusia itu hidup dengan kekuatan supranatural. Cuman tapi konsep kita di sekolah adalah material. Seperti bicara hukum. Iya, iya. Kalau nggak kelihatan, maka tidak bisa dihukum. Iya. Makanya sejak kecil kita dibangun ruang untuk menjadi pembohong Pak. Iya, iya. Gitu. Tapi di dalam diri kita dibangun mensrea jahat Pak. Iya. Selama sekolah kita udah dibangun mensrea jahatan tanpa kita sadari loh. Misalnya? Misalnya, ya tadi saya bilang kompetisi, I see. mengejar angka. Jadi bukan mengejar hakikat. Yang paling penting adalah angka Anda di atas yang lain kan kira-kira. Ya, pokoknya itu yang dibangun Pak, kompetisi terus mengejar angka. Itulah yang menyebabkan kenapa itu mensrea Pak. Udah itu tinggal nunggu actus reus ya. Ada niat dan kesempatan. Undang-undang disiapkan untuk menangkap output daripada sifat yang sudah ditanamkan tadi. Oke. Satu terakhir ya sebelum ke Polri tadi. Kalau hubungan vertikalnya antara negara dan masyarakat berapa skornya? Dengan pemikiran begini. Dulu negara kita dibangun, kan negara itu seperti bapak yang mengayomi dari rakyat untuk rakyat. Ya, mengayomi anaknya gitu-gitu. Tapi sekarang kan berapa skornya? Mohon izin untuk ini saya tidak akan. Oke, nggak apa-apa. Tapi intinya adalah bahwa dari skor-skor lainnya itu memang rata-rata di bawah 5 kita kan. Bahkan tadi kemandirian ekonomi cuma 1 saja. Oke, Bang Dharma, untuk bagian ini kita cukupkan ya. Besok-besok kan kita bisa diskusi lagi. Boleh, kan. Ya. Nah, tapi tentu pas sobat era sekalian kan pengen tahu Bang Dharma kan berasal dari institusi kepolisian. Kita itu cinta sekali yang namanya polisi, ya kan? Gak mungkin negara tanpa polisi. Tapi at the same time orang prihatin, ya kan, dengan polisi. Saya sampai bikin polling dan kalau setiap polling saya kan ada puluhan ribu yang biasanya ngisi polling itu. Apakah Anda percaya dengan polisi sebelum kejadian Sambo? Ini saya mau frankly speaking. Mayoritas bilang tak percaya. Dan itu angkanya 90%. Ya walaupun barangkali terpengaruh sama Sambonya. Nah sekarang pertanyaannya. Dengan karut-marut, dengan carut-marut seperti ini. Kita tahu tiba-tiba ada isu uang. Wow 100 triliun gitu kan. Ada profiling harta kekayaan yang nggak masuk akal gitu ya. Kemudian belum lagi keadilan yang nggak diciptakan secara benar seperti kasus-kasus KM50 dan lain sebagainya. Menurut Abang apa panasianya untuk memperbaiki penegak hukum kita ini, termasuk juga isu-isu korupsi dan lain sebagainya? Atau abang mengkonstruksikan dulu, menggambarkan bagaimana penegak hukum kita hari ini, baru kemudian cari panasianya. Penegakan hukum kita secara menyeluruh, ya,
tidak ada pilihan lain, harus di revolusi. Oh, kata-katanya revolusi bukan lagi reformasi. Kalau reformasi kan reform, Pak. Iya, Dibentuk ulang. iya, Dibentuk ulang, bahan bakunya sama. sama nggak? Kan gitu. Ya, Kalau saya bilang revolusi ini kan evolution. iya, Jadi dia kayak bermetamorfosa. Nah, saya masuk ke ini. Apa yang terjadi antara perilaku dengan misalnya perbuatan yang tidak baik sama korupsi, ini sebenarnya satu rangkaian, Pak. oke, Ya. oke, Ini bicara, kalau dalam satu organisasi kan kita bicara struktural, kultural. ya, Tapi saya tidak mau mensoroti struktural, karena struktur ini sangat tergantung siapa. Ya, siapa yang menjalankannya, Pak. iya, iya, Mau strukturnya kayak apa? Karena struktur ini pasti ada motifnya, Pak. iya, Dibentuk untuk apa? Kan itu. oke, Fungsinya untuk apa? Tapi dan saya lebih suka menyoroti masalah perubahan culture, oke, ya. Karena ini adalah bagian daripada budaya organisasi, Pak. oke, Nah, suatu organisasi, apalagi Polri, itu kan bentuknya adalah bentuk hierarki. oke. Ya, ada kekuasaan dan Nah, kewenangan. iya, Dan seorang pemimpin itu sangatlah vital menentukan hitam putihnya atau merah putihnya dari satu organisasi. iya, Makanya tidak salah kalau Pak Kapolri suka bilang ikan busuk dari kepala. dari kepala. Iya, Karena kepala menggambarkan pemikiran, proses dan tindakan. iya, Gitu. Nah, kalau pikirannya tidak bagus, maka tangan kaki ngikut, tidak bagus. iya, Jadi, nah, kenapa tidak bagus? Karena bawahan itu secara insting atau alam bawah sadar, mereka akan merasa aman kalau mengikuti value-nya pimpinannya. Karena pimpinan kan mewariskan value. iya, Dia menebar value, entah pimpinan sebelumnya, terus kemudian yang mungkin ya sekarang sedang manggung, itu kan ada value, Pak. Nah, value itu mau tidak mau akan mempengaruhi sadar atau tidak sadar kepada anggota atau bawahan. iya, Sehingga kenapa? Karena bawahan akan merasa aman untuk mengikuti value tadi. iya, Itu secara tidak sadar. iya, Tapi ya sayangnya akhirnya lebih takut kepada manusia daripada kepada pencipta. oke, Itu yang terjadi. Sebenarnya kalau kita punya pemahaman yang benar akan suatu kebenaran, iya, maka kita tidak akan pernah salah jalan, tidak akan pernah salah pilih. Dalam hidup kita tidak bisa, you cannot catch two rabbit on the same time. oke, Tapi kan manusia mau bicara imbang-imbang lah, mau di sini sedikit, mau di sini. Tuhan nggak bisa ditimbang-timbang, Pak. I see. Saya selalu bicara arahkan ke sana karena kehidupan kita dengan hubungan kita dengan Tuhan jangan pernah dipisahkan. Artinya kalau kita ingat Tuhan kita nggak akan korupsi. Pasti. Kalau Karena kita apa? ingat Tuhan, When you love, iya ya. Kalau kita ingat Tuhan kita akan berlaku adil. pasti, Pak. Iya, Pasti. Karena apa? Hidup ini akan berakhir. Hidup kita tujuannya apa? Memuliakan manusia, otomatis memuliakan dia. jadi pendekatannya kultural bukan struktural ya. Kultural, Pak. Seperti Revolusinya revolusi. Profesor Taverne. Iya, iya, Bapak paling ngerti lah orang hukum. iya, Berikan saya hukum. Berikan saya hukum yang tidak bagus, saya bisa iya, ini. Berikan saya, walaupun hukum itu bagus kalau dipegang oleh orang yang jahat. iya. Jadi tetap, karena yang memainkan tetap manusia, Pak. Kurang bagus apa aturan sebenarnya? Jadi kalau Selingkuhin oleh banyak kita. iya, tapi artinya kalau ketika kita mencoba untuk berubah, yang kita butuhkan pengkhotbah dong berarti. Tidak, Pak. Penanaman sejak rubah sistem pendidikan di Indonesia. Jangan sistem pendidikan yang seperti ini lagi. Yang mengejar angka. Oke. Ya. Kenapa? Yang terjadi kan persaingan, Pak. Iya, iya, iya. Kenapa mereka bisa itu? Karena ada persaingan. Takut kehilangan kehormatan dunia. Iya, iya. Orang lain jadi musuh. Sehingga ada klasifikasi, ada anak bodoh, Sehingga tidak ada asih. Iya. Ya, tidak saling silih asih, silih asa, silih asuh. Gak ada. Iya. Hajar, ganggu hajar. Ya kan? Kenapa?
ada uang yang bukan hak atau yang bisa dikorupsi diambil, yang penting nggak ada yang kelihatan, nggak takut lagi sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang mengontrol kita, di depan atau di belakang kita nggak berani bikin apa-apa. Ya itu kan kalau kita bicara sistem pendidikan, itu kan berarti kan kita dari bawah, ya. Ya, Sebenarnya yang di existing ini gimana? ya kalau yang di existing, Ya. ya kan gini, ada yang di luar, ada yang kalau yang baru mau masuk itu dari mulai pendidikan pembentukan. Ya. Tapi kalau yang sudah ada di atas, tinggal ikan busuk dari kepala tadi, Pak. Kalau kepalanya, ya, kepalanya itu tahu betul kebenaran. Oke, dia akan bisa menularkan ke bawah. Bukan cuma menularkan, Pak. Walk the talk, Pak. Oke. Kalau kita tidak ada loophole, Iya. apa yang kita takutkan? Ini kan masalah loophole aja. Karena pada dasarnya semua orang mampu berpikir idealis. Iya. Tapi persoalannya sampai kepada tataran eksekusi, tampias. Ketika ada politik saling sandra misalnya ya. Nah itu problem dari loophole tadi, Pak. Iya. Pertanyaannya ada misalnya ya, kalau di Kejaksaan Agung kan kita bisa cari orang lain. Ya kan? Orang yang betul-betul kita masukkan ke sana kan sebagai kepala tadi. Tapi kalau di institusi seperti kepolisian kan nggak bisa. Kita harus ngambil apa yang sudah ada dan terbentuk dari awal yang barangkali keliru tadi. Sehingga loopholes itu sudah tercipta. Begini, Pak, saya tidak bisa menyalahkan sistem yang berjalan di kepolisian karena itu hanyalah bagian subsistem daripada sistem Ya. perpolitikan nasional. Iya. Itu adalah residunya. Apa yang terjadi di situ menggambarkan bagaimana sebenarnya Iya. yang terjadi secara nasional. Sebenarnya. Cuman belum meledak. I see. Saya rasa di departemen lain juga banyak sama. Ya, jadi sebenarnya Hanya soft-soft aja kok. kita bicara tentang top leadership gitu ya. Right. Nah, oke. Terakhir mungkin ini ya. Saya mau bacakan sedikit nanti. Sepercaya apakah atau seberharap apakah seorang Dharma Pongrekun terhadap perubahan kepemimpinan nasional? Karena masuklah, karena tadi kan bicara tentang 7 hal tadi kan bisa sekarang, bisa besok ya kan melaksanakannya. Tapi sepercaya apakah terhadap kepemimpinan nasional yang akan mudah-mudahan lancar pergantiannya pada tahun 2024? Atau ada tips-tipsnya atau pengen ngomong sesuatu yang dikaitkan dengan apa yang dipikirkan tadi? Siapapun pemimpinnya, Ya. selama yang penting dia tidak boneka. Oke. Kalau dia boneka, sami mawon. Boneka itu bisa boneka dalam, bisa boneka luar. Mostly boneka luar ya? Ya kalau yang di dalam kan boneka, Pak. Enggak, maksudnya bisa boneka orang dalam, bisa boneka orang luar gitu? Enggak. Yang namanya boneka, dia dikendalikan dari luar. Oke. Dia jadi karena luar kan gitu. Bukan karena... Nah, maksudnya luar teritorial negara bukan? Oh enggak. Enggak, dan dalam negara juga? Iya, artinya kan dia pemimpin kan. Iya. Pemimpin di negara kita. Nanti kita harap ada yang terpilih, tetapi kita berharap dia bukan boneka. Iya, maksudnya dia bisa mengambil sikap Iya. untuk menyelamatkan harkat dan martabat bangsa. Oke, maksudnya dia bukan boneka dari orang-orang yang kelompok-kelompok kekuatan yang ada ya? Di dalam. Di dalam. Oh. Baik di dalam maupun di luar negeri. Ya baik di dalam maupun di luar negeri. Oke. Ya, Karena ada proxy. kadang-kadang kan ada yang cuma pion. Iya, ya, ada proksinya juga. Tapi ada dia punya apa namanya? Kalau perusahaan itu apa ya? Distributor. Iya, iya. Ada agent kan gitu. Nah, persoalannya adalah gimana bisa menjamin munculnya kepemimpinan seperti itu? Challenge aja programnya, Pak. Challenge aja programnya. Terus pelajari networknya. Oke. Gitu. Terus apakah mereka punya kalau komitmen itu kan setelah dia lakukan baru kita bisa tahu komitmennya. Iya. Minta komitmennya. Could they stop every circumstances yang menyusahkan masyarakat? Nah itu kalau challenge saja, saya rasa mudah kok. Apa yang tidak menyenangkan, tidak ini buat masyarakat selama ini,
challenge saja, tantang aja. Masalahnya kan dengan presidential threshold misalnya, slot itu kan nggak banyak. Mungkin cuma 3 slot aja, jangan cuma 2 slot. Kita disodorkan pilihan yang sangat-sangat terbatas kan. Itu gimana? Masih ada optimisme seorang Dharma Pongrekun melihat? Karena saya masih masih aktif. Ya. Saya tidak mau masuk bahas Ya, regulasi itu. Iya. Tapi kalau bicara harapan boleh dong. Iya boleh. Artinya Iya. saya juga kadang-kadang heran. Kenapa orang menganggap, oh, kamu tidak boleh berbicara politik. Salah. Hidup ini adalah Politik. Bapak dengan istri Bapak itu berpolitik. Zon politikun. Iya. Manusia semua politik. Nabi Muhammad, Yesus itu berpolitik. Iya. Gitu. Jadi memang pandai mereka membuat sekat-sekat supaya apa? Supaya ini tabu untuk ini, supaya lupa. Padahal dalam prakteknya berpolitik semua. Jadi akhirnya Sampai bikin lagu politik pun tak boleh. akhirnya apa? Rupanya sistem ini tidak senang. Maunya kita jadi munafik. Iya. Bapak perhatikan dari standar pendidikan, standar mutu, kita bicara itu aja. Iya. Itu diajar munafik, Pak. Standar bicara kuantitatif, mutu bicara kualitatif. Iya. Yang ada adalah pencitraan. Oke, jadi tetap harapan ya. Harapan. Kuncinya ya. Kuncinya harapan semoga Tuhan betul-betul menunjuk orang yang memang dia ridhoi, bukan yang nanti akan membuat rakyat semakin menderita. Oke. Ya bagaimanapun kita juga harus berharap semua. Bang Dharma, saya akan membacakan beberapa komentar. Nanti Abang silakan merangkumnya secara umum. Yes, okay. Kemudian barangkali bisa closing statement kita. Nggak terasa perbincangan ini luar biasa ya. Kita sudah berbincang 1 jam lebih. Tapi pasti akan lebih banyak lagi tema-tema yang spesifik yang mudah-mudahan besok bisa kita bincangkan lagi ya. Dan apalagi kalau ini misalnya kita siapkan untuk direkam apa-apa. Kalau ini kan on the spot kita. Saya sengaja on the spot seperti ini biar bagaimana reaksi masyarakat bisa melihat itu. Karena Bang Dharma kan biasa tuh di interview itu, tapi kan nggak live kan. Biasanya direkam dulu. Jadi tidak langsung interaktif dengan penonton. Oke, saya bacakan ya. Pak Jenderal, mohon bongkar kebobrokan negara ini. Hidup Pak Dharma. Ciri-ciri PKI selalu bilang kadrun, sambo ura, nggak ngerti maksudnya apa. Kemudian Bang Refli Harun, tolong tanyakan ke Pak Dharma bagaimana melindungi cara pikir generasi muda dari pengaruh liberal dan budaya hedonisme. Terima kasih Bung Era sudah bisa menghadirkan Bapak Dharma Pongrekun. Semoga perbincangan ini bisa memberikan pencerahan dan menjadikan hidayah bagi semuanya buat kemaslahatan bangsa, meski ada sebagian yang merasa gerah ya. Mudah-mudahan kita tidak menyinggung siapapun ya. Karena kita ingin kebaikan kan. Ciri-ciri PKS oke. Refli Harun tanyakan sebagai BSSN, kenapa banyak instansi pemerintah apalagi di daerah aplikasi webnya dibuat dengan amburadul kodenya, asal jadi dan jarang update. Sangat wajar kalau web pemerintah mudah dihack ya. Dharma besok pindah agama biar jadi ustadz versi Monaslimin. Apa yang kalian lakukan dalam hidup bergema di keabadian. Allah Subhanahu wa taala akan tetap hidupkan, munculkan mutiara, cahaya di antara busuknya dan kelamnya dunia. Sekarang zaman orang benar disalahkan dan disingkirkan, orang salah dibenarkan dan dipertahankan ya. Itu lagu Perahu Retak. Iwan Fals dulu ya. Sama siapa? Frankie. Sumber hadir, semoga Tuhan menjaga Jenderal Dharma Pongrekun dan menguatkan hati beliau dalam keteguhan dalam hidup berketuhanan. Amin. Terima kasih Bung Era sudah tadi ya, menakjubkan bukan? Kadrun terpesona kalau dengar orang jago ngomong halu tingkat dewo ya, biasa kan seperti itu. Kita pokoknya siapapun yang mengkritik fenomena kekuasaan, mengkritik society selalu dibilang kira-kira gitu ya. Bung RH, mantap cara pikir Pak Jenderal, pemikir pemimpin masa depan ya. Awal pun ada juga bilang Jenderal Kristen membahas Islam, apaan nih ya kan ya. Saya ingin berusaha menjadi orang yang terbuka. Kenapa kita takut sekali bicara tentang Islam, Kristen, sehingga kita depres. Nggak boleh itu sara ya kan. Sengaja dipupuk. Iya.
Polarisasi. Sampai bercanda pun tak boleh, ya kan? Ya. Padahal dulu yang namanya Kasino Dono Indro biasa canda-canda gitu ya, canda suku dan lain sebagainya. Kalau sekarang enggak, ujaran Itu kebencian. korban, Pak, korban doktrin. Ya, ujaran kebencian berbau sara, ya kan? Begitu pemerintah tidak suka sama kita, versi kita menyebarkan hoax. Tapi yang benarnya kita juga nggak tahu. Kan bisa saja kan tiba-tiba tadi, wah ini apa kita sudah menyebarkan hoax karena kita tidak percaya tadi, ya kan? Padahal kita juga tidak tahu apakah kebenarannya seperti apa, ya. Oke, itu yang sebagian apa yang bisa saya bacakan. Bang Dharma ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Baik. Untuk direnung-renungkan. Silakan ditanggapi secara umum dan closing statement ke sana. Ya. Banyak sekali tadi ya. Jadi apa saja? Saya lupa. Iya, sebenarnya saya hanya membacakan. Tadi ada bilangin kadrun kan? Iya, kadrun, BSSN gitu-gitu. Saya cuma berharap kepada kita semua masyarakat Indonesia jangan terpengaruh dengan istilah cebong, kampret, kadrun, karena itu adalah cara mempolarisasi bangsa. Dan ada yang mendesain, tapi kita tidak usah bahas ini. Ada yang mendesain itu supaya bangsa ini tetap terpolarisasi. Jadi kalau kita mengaku kita bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, kita punya wawasan kebangsaan, kita paham wawasan Nusantara, maka persatuan dan kesatuan adalah syarat mutlak. Jangan polarisasikan dengan segala macam. Kita ini semua korban. Ya, giringan cukup panjang sejak penjajahan Belanda, di mana politik divide et impera sampai sekarang masih dilakukan. Dan pastinya mereka yang tetap mempertahankan itu ada uang di balik itu. Karena mereka tidak akan capek-capek kalau tidak ada uang. Oke. Ya, kalau bicara hoax, saya paham betul hoax itu apa. Hoax itu adalah berita yang dibuat bohong. Iya. Ya, yang dibuat gitu, seolah-olah benar dibuat bohong. Jadi di sini juga adalah industri, karena hoax adalah dari bahasa Inggris yang namanya hokus pokus. Iya. Ya, banyak yang tidak mengerti bahwa itu memang itu adalah istilah, itu adalah mantra penyihir. Gitu, mantra penyihir. Kalau kita bicara farmasi dari bahasa Yunani, pharmakeia. Artinya sihir, witchcraft. Jadi dalam hidup kita ini banyak kita terhipnotis atau tersihir dengan apa namanya ya, dengan terminologi, dengan segala macam. Akhirnya orang mengatakan, oh cocokmologi dan sebagainya. Tidak. Tidak. Jadi mari kita belajar untuk memahami yang lebih luas daripada yang kita pahami. Ya, yang hanya kita pelajari dari buku. Makanya di buku saya tidak mau pakai textbook, nggak mau pakai footnote, Pak. Karena footnote itu membuat tidak pernah ada inventor lagi, Pak. I see. Walaupun gelar Bapak doktor, profesor, but you are not inventor anymore. I see. Sejak kapan itu? Bapak tahu sejak kapan sudah kehilangan gitu. Sekarang ini adalah masa post-truth. Kebenaran yang dibolak-balik. Tapi satu pesan saya, jangan takut kepada mereka yang mampu membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang mampu membunuh tubuh dan jiwamu. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Santi Om. Ya, saudara sekalian, itu tadi perbincangan dengan Komjen Dharma Pongrekun. Ya, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya. Dan mudah-mudahan setelah ini kita mendapatkan kebaikan, aura positif dari beliau ya. Dan juga dalam hal meningkatkan keyakinan kita bahwa sesungguhnya gak ada di dunia ini yang hebat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.